Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat ya, yaitu tentang fertilisasi, kemudian kehamilan, hingga nanti proses melahirkan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk kali ini, marilah kita membaca doa dulu agar materi yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kalian masih ingat kan tentang proses dari pembelahan sel ovum ataupun sel sperma, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Jadi kalau misalnya kalian mereview lagi ke belakang, di mana spermatogenesis ini menghasilkan 4 spermatozoa ya, yang masing-masing sudah bersifat haploid atau N. Sedangkan untuk yang proses oogenesis itu menghasilkan satu sel ovum ya, hanya satu ootit saja dan 3 badan polar. Yang mana 3 badan polar ini akan dimakan oleh ootit yang menjadi energi bagi si ootit tersebut dalam berkembangnya. Dan ootit ini juga dia bersifat haploid atau N ya. Jadi masing-masing untuk spermatozoa ya itu sudah N, sedangkan untuk ootit itu juga N. Nah, di sini fertilisasi adalah proses di mana penggabungan atau peleburan atau menjadinya satu antara sel ovum ya yang dibuahi oleh sel sperma. Atau dengan kata lain, si sel sperma berhasil menembus ya dari dinding tebalnya si sel ovum sehingga mereka bergabung ya menjadi zigot. Nah, disinilah zigot ini asal mula dari kehidupan kita. Ya, yang nanti zigot ini akan berkembang menjadi embrio, kemudian jadi janin, kemudian melalui proses melahirkan jadilah bayi. Untuk fertilisasi ini sendiri itu kalian bisa baca ya di slide-nya. Nah, di sini fertilisasi itu dimulai pada saat si sel ovum ya yang sudah matang itu dia akan keluar dari ovarium ya menuju tuba Fallopi, dibantu ditangkap oleh si fimbria ini. Nah, kemudian si sel ovum yang telah matang yang sudah berhasil keluar dari ovarium dan sudah ada di tuba Fallopi ya. Nah, itu kalian harus ingat tuba Fallopi itu panjangnya adalah sekitar 10 cm. Jadi, proses dari tuba Fallopi ini untuk si sel ovum berjalan hingga ke uterus atau ke rahim itu ada banyak kemungkinan. Kalau misalnya selama perjalanan tersebut dia tidak bertemu dengan sel sperma, maka dia akan luruh menjadi menstruasi seperti yang Ibu telah jelaskan kemarin. Tapi untuk kasus yang kali ini kita tidak akan membahas tentang menstruasi lagi, tapi di mana ya pada saat si sel ovum ini sedang berjalan di tuba Fallopi, nah kemudian si sel sperma itu masuk. Dia berjalan masuk ke vagina, kemudian ke uterus, kemudian ke tuba Fallopi. Bertemulah dengan si sel ovum tersebut. Kemudian kalau misalnya ada salah satu dari sel sperma dari berjuta-juta, ratusan juta, mungkin iya banyak sekali miliaran sel sperma yang masuk, karena ingat kemarin satu tetes aja dari sel sperma dari cairan semen itu berjumlah 200 sampai 500 juta sel sperma. Itu baru satu tetes ya, satu tetes dari cairan semen. Nah, berarti kan banyak sekali jumlahnya. Tapi kadang ada belum tentu ya, kadang belum tentu dari jutaan sel sperma itu bisa berhasil menembus dinding sel ovum yang jumlahnya hanya satu. Bayangkan dari jutaan lawan satu, itu belum tentu bisa ya. Nah, jadi jika ada salah satu sel sperma aja bisa menembus dari dinding sel ovum, maka barulah terjadi fertilisasi. Nah, di sini ya, setelah dia mengalami fertilisasi, berubahlah menjadi zigot. Nah, zigot ini dia akan berjalan ya menuju ke uterus. Seperti itu. Jadi, zigot merupakan gabungan ya dari sel ovum yaitu ootit dan spermatozoa atau sel sperma. Yang masing-masing mereka bersifat haploid. Jadi, ootit itu adalah haploid N
ya. Kemudian spermatozoa itu adalah N tambah N jadi 2N. Jadi zigot itu sifatnya udah 2N. 2N ini berarti kromosomnya ada 2. Kromosom yaitu berasal satu dari ibu ya, dari oocyte tadi, dan dari bapak yaitu spermatozoa. Seperti itu, makanya sifat kita itu adalah gabungan dari kedua orang tua kita. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Karena ini panjang sekali. Nah, kalau sudah berubah menjadi zigot, nah ini sudah mulai masuk ke masa kehamilan ya. Berarti tidak akan menjadi kasus menstruasi lagi. Di sini untuk zigot itu sampai ke uterus itu membutuhkan waktu 5 hari, dan nanti dia akan berubah menjadi embrio dalam waktu 5 hari tersebut. Cuman mengalami beberapa proses. Yang pertama, di hari pertama zigot tersebut dia membelah dari satu sel, yang tadi cuma satu sel ya. Jadi sel ovum dan sel sperma dia bergabung menjadi hanya satu sel saja ya, yaitu zigot. Nah, kemudian di hari kedua tersebut zigot ini akan membelah ya secara mitosis karena sudah bukan sel kelamin lagi ya kan. Nah, zigot ini akan berkembang membelah secara mitosis menjadi 2 sel. Nah, kemudian dia membelah lagi dari 2 sel menjadi 4 sel. Nah, kemudian selnya kan berarti ada 4 ya, ada banyak gitu kan. Ibaratnya kalau kayak lilin, kamu bulatin satu-satu gitu ada 4. Nah, kemudian kamu jadiin 1. Nah, proses jadiin 1 itu dari 4 lilin tersebut, 4 bola lilin tersebut itu adalah proses morula. Nah, kemudian morula ini dia menjadi kayak bola yang padat ya. Nah, kemudian pada bola yang padat terjadi cekungan ke dalam. Nah, proses ini disebut dengan blastula. Nah, kalau sudah proses tersebut terjadi, ini sudah terjadi selama proses 5 hari, dan zigotnya sudah berubah menjadi embrio, dan embrionya juga sudah berada di dalam uterus. Gitu. Nah, jadi di hari kelima, ya, zigotnya sudah berubah menjadi embrio, dan embrionya sudah berada di uterus. Nah, pada hari ketujuh, embrionya dia akan menempel di endometrium atau di dinding uterus ya, karena endometrium ini akan menjadi salah satu makanannya si embrio sebagai tahapan awal. Nah, kemudian nanti di hari ke-12 ya, nanti barulah terbentuk dari 3 lapisan ya pada embrio. Ada ektodermis, ada endodermis, dan ada mesodermis. Kalau bagian daripada luar ya, dari luar embrio itu ada ektodermis dulu ya, ekso, tadi bagian dari luar, meso, medium, tengah-tengah kan, ya mesodermis itu bagian tengah, kemudian endodermis ya, in di dalam ya. Oke, jadi ektodermis, mesodermis, kemudian baru endodermis ya. Nah, di sini dari 3 bagian tubuh tersebut dia akan mengalami perubahan atau membentuk bagian tubuh masing-masing. Nah, disinilah proses terjadinya gastrula. Oke, swipe up. Nah, nih kamu bisa lihat, jadi pada saat di sini ya, dia tadinya sel ovum ya, ootit, kemudian dia melakukan ovulasi dengan bantuan fimbria, kemudian dia sudah berhasil di tuba Fallopi, kemudian datanglah sisa sperma, berhasil melakukan fertilisasi sehingga berubah menjadi zigot. Kemudian selama 5 hari akan mengalami proses dari satu sel membelah menjadi 2 sel membelah jadi 4 sel, kemudian ke morula, kemudian ke blastula, yang terakhir adalah gastrula. Oke. Nah, di sini kalian bisa baca juga ya bahwa kalau misalnya ektodermis, tadi kan ya Ibu udah bilang ya, ektodermis, mesodermis, dan endodermis dia akan membentuk bagian tubuh-tubuh lainnya. Ya, tergantung di bagian mananya. Kalau ektodermis itu kan tadi ekso ya kan, bagian paling luar berarti exit ya kan, keluar berarti bagian paling luar. Nah, di sini akan membentuk yaitu kulit dan sistem saraf. Karena kulit dan sistem saraf itu adalah bagian tubuh paling luar dari tubuh kita.
Kemudian ada mesodermis, ini bagian tengah, ada rangka, ya, tulang maksudnya, otot, kemudian sistem peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Nah, yang terakhir adalah endodermis. Ini akan membentuk sistem pernafasan dan pencernaan. Kalau di sini berarti sudah jadi embrio lah ya. Kalau jadi embrio, dia akan membentuk lapisan-lapisan ya, atau membran-membran bahasanya. Nah, di sini ada 4 membran ya. Pada tahap perkembangan embrio ada kantung kuning telur, ada amnion, dan juga ada korion. Oh ya, ada juga allantois ya. Oke. Kita bisa lihat di gambarnya ya. Di sini ada kantong kuning telur ya. Jadi kayak misalnya kantong telur gitu ya. Jadi kantong kuning telur ini dia merupakan pelebaran dari lapisan endodermis dan dia berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Nah, kemudian ada juga amnion. Kalian bisa lihat di gambar ya, itu bagian amnion. Amnion di sini merupakan cairan tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan benturan. Kemudian juga ada korion ya. Nah, tadi kamu udah lihat ya, tadi kalau misalnya amnion itu cairannya, nah korion itu dia adalah kantong ya, yang menyelubungi si amnion ini biar nggak bocor ya, dan kuning telur. Kemudian juga ada allantois ya. Nah, ini kamu bisa lihat nih allantois nih ya. Nah, itu allantois itu kalau disebut apa ya? Bahasa Indonesianya tali pusar ya. Nah, jadi kalau allantois ini dia fungsinya tali pusar ini fungsinya adalah sebagai organ pernafasan dan organ pengeluaran atau ekskresi. Oke? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau dalam bahasa biologisnya ya, embrio ini nanti akan berkembang menjadi janin atau disebut juga dengan fetus ya. Nah, setiap bulan itu kehamilan selama 9 bulan ya, tapi ada juga yang kehamilan sampai 10 bulan. Ada juga yang cuma 7 bulan ya, memang tergantung dari banyak faktor si ibu rahimnya ya. Termasuk dari makanan si ibu, kemudian konsumsi vitamin, suplemen, segala macamnya. Kemudian kesehatan ibunya juga ya, dan tentunya semuanya akan berdampak pada janin. Nah, di sini kamu bisa lihat di tabel, oke. Sudah dibesarkan. Tadi selama sampai minggu ke-12 ya. Hari ke-12 berarti itu sekitar kurang lebih 2 minggu ya kan. Dari yang tadi masih zigot. Ini kamu bisa lihat dari masih zigot, kemudian mulai jadi 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian merula, blastula, gastrula ya kan. Nah, itu kan terjadi proses selama 2 minggu. Nah, kemudian minggu ketiga sampai minggu seterusnya ya. Kalau minggu ketiga itu masih bulan ke-1 karena 1 bulan itu kan 4 minggu ya kan. Jadi kalau misalnya kehamilan biasanya rata-rata 36 minggu karena 4 kali 9 4 kali 9 itu 36. Nah, di sini mungkin kita pakai minggu aja dulu ya. Jadi kalian bisa lihat gambarnya dengan jelas. Oke. Silakan. Lebih jelas ya, tuh ya. Oke. Nah, di sini kita langsung aja ya. Kalau di minggu ketiga, nah di sini dia sudah mulai muncul dari titik buat perkembangan hati sama perkembangan dari otaknya. Nah, kemudian di minggu keempat sudah mulai muncul dari tanda-tanda akan berkembangnya mata, kemudian organ-organ lainnya banyak ya. Kemudian ada juga perkembangan dari sistem saraf itu akan terus berkembang sampai ke 9 bulan ya. Nah, kemudian kita masuk ke minggu ke-6. Nah, kalau di minggu ke-6 ini rata-rata dia besarnya sudah sampai 1 cm. Jadi kalau dibilang masih kecil banget ya, karena memang perkembangan bayi itu sebenarnya
dia sampai bentuk sempurna itu nggak lama ya, sampai dia punya tangan, punya kaki, kemudian dia punya kepala sudah mulai kelihatan seperti itu sebenarnya nggak lama ya, sampai umur 4 bulan saja itu sudah kelihatan sekali ya, sudah sangat kelihatan, tinggal membesarnya saja dan apa ya bahasanya, mengembangkan dari sistem-sistem tubuhnya seperti itu. Nah di sini memang masih kecil sekali di minggu ke-6. Minggu ke-6 itu berarti 1,5 bulan ya. Nah itu ada rongga mata sudah terbentuk, kemudian ada bentuk kepala seperti kepala reptil dan punya ekor. Dia masih punya ekor, nanti ekornya lama-lama juga bakal hilang. Karena kita semuanya pasti punya tulang ekor. Nah dulu tuh karena waktu masih bayi tulang ekor kita tuh masih keluar gitu. Nah kalau sudah besar sudah mulai ke atas dan menutupi bagian area panggul. Nah kemudian nanti kalian bisa lihat ya di bulan ke-8, minggu ke-8 dan minggu ke-9 itu mulai organ-organ kelaminnya ya, maka biasanya di umur 3 bulan atau 4 bulan sebenarnya sudah bisa kelihatan jenis kelaminnya itu apa. Cuman memang kalau yang organ kelaminnya laki-laki, nah itu kalau misalnya organ kelamin sudah ketahuan yang laki-laki itu biasanya sampai umur 9 bulan dia tidak akan berubah. Kecuali kalau perempuan, biasanya kalau perempuan itu kelihatannya oh awalnya perempuan gitu kan, tapi di akhir bisa saja dia berkembang menjadi organ kelamin laki-laki gitu. Tapi tidak akan oh berarti dia bakalan transgender, enggak dong, karena itu kan nanti perkembangan awalnya hormonnya mana yang lebih berkembang nantinya gitu ya. Pasti Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya dengan baik ya. Tidak mungkin Allah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya. Oke. Makanya selama proses kehamilan, ibu tuh biasanya berdoa terus demi sempurnanya si calon bayi ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lahir dalam tubuh yang sempurna. Oke, nah nanti kalian bisa searching ya apa yang terjadi di Google banyak sekali. Ini tadi udah ada penjelasannya ya. Di minggu ke 16 ya itu sudah ada perkembangan mata sudah mulai muncul, kemudian gusi-gusinya ya, kemudian telinganya. Nah, itu udah mulai muncul ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini bagaimana sih sebenarnya penentu kelamin ya pada bayi, pada janin. Nah, itu tergantung. Jadi kan tadi kan kalian udah tahu ya kalau misalnya ootit itu tadi membawa satu kromosom yaitu N kan. Kemudian spermatozoa juga dia membawa satu kromosom N juga. Nah, di sini kalau misalnya kromosomnya yang dibawa oleh perempuan, kan kalau perempuan memang tetap XX ya. Jadi ya mau yang dibawa yang mana X yang mana juga tetap sama aja. Tapi kalau pria kan XY. Nah, di sini dia bawanya mana? Gitu. Apakah kalau misalnya perempuan X tadi kan sudah pasti X ya kalau perempuan. Nah, kemudian kalau laki-laki dia ngebawa Y misalnya ya kan, berarti kan jadi perempuan yang sis ootit itu X, kemudian yang sel spermatozoanya adalah Y, berarti anaknya nanti jadi XY ya kan, berarti jadinya laki-laki. Tapi kalau misalnya tadi perempuannya udah pasti bawa X ya kan, ootit bawa X, kemudian spermatozoanya juga bawa X. Nah, berarti kan jadi XX. Nah, kalau XX berarti nanti bayinya jadi perempuan gitu. Oke. Berarti kan tadi jumlahnya zigot itu adalah 2N kan, maka kita 2N. Oke. Materi terakhir adalah proses melahirkan ya. Dimana sebenarnya kalau proses melahirkan itu umumnya cuma ada dua, yaitu melahirkan normal sama sesar. Yang mana kalau misalnya normal ya dia melewati lubang vagina, melewati mulut serviks ya. Nah di sini kalau misalnya dapat jahitan atau tidak gitu kan, nah itu tergantung sih ya. Ada yang anak pertama tapi dia nggak ada jahitan. Ada yang anak pertama udah sesar, yaitu wallahualam, semuanya sudah ditentukan garisnya oleh Allah.
Nah, di sini untuk yang normal atau sesar pun juga semuanya kehendak Allah. Walaupun kita sudah mempersiapkan sesar, misalnya karena sesuatu, ternyata bisa aja normal. Tapi kita pengennya normal gitu kan, ternyata harus sesar juga gitu kan. Jadi ya memang sudah kehendak Allah. Tapi bagaimana manusia tetap ikhtiar, insya Allah Allah akan mempersiapkan takdirnya dengan baik ya. Nah, di sini perjuangan orang tua kalian dalam melahirkan kalian itu sangat-sangat besar, luar biasa. Apalagi proses melahirkan normal. Bayangkan bayi sebesar itu ya kan, ukuran paling kecil kalau misalnya 9 bulan itu paling 2,5 misalnya. Ya kan 2,5 aja 2,5 kilo itu gede juga loh. Apalagi ada yang misalnya anaknya lahir dalam ukuran 4 kilo atau 4 kilo lebih, itu besar sekali. Bayangkan yang perempuan pasti tahu ya kan, betapa kecilnya vagina, ya kan kecil sekali gitu kan. Bayangkan kepala bayi itu bisa keluar dari vagina seorang ibu. Dan ini ya alhamdulillah kalau misalnya dia bisa maksimal, Allah kasih takdir yang baik, nggak perlu pakai jahitan. Tapi kalau misalnya dalam proses melahirkan dia susah, ibunya susah ngedennya, kemudian nggak cukup untuk lubang keluarnya, mau nggak mau vaginanya harus digunting, harus dirobek, ya kan, kemudian baru keluar janin, baru keluar kalian, baru keluar kita gitu. Ya nanti habis dilahirkan belum belum selesai itu masa penderitaannya, rasa sakitnya masih harus dijahit lagi, seperti itu. Ya Allah, makanya kenapa surga itu adanya di telapak kaki ibu ya. Mau apa ya, tidak ada seorang ibu yang akan menistakan hatinya ya, kecuali memang dia melakukannya apa ya, awal dari si bayi ini adalah memang dari tanpa niat yang memang dia kotori dengan hasil zina. Nah itu mungkin kalau dia berani buang-buang bayi itu Allah tutup hatinya ya, makanya dia bisa hamil tanpa ketahuan, kemudian tiba-tiba melahirkan gak ada rasa sakit, itu semuanya udah Allah cabut semuanya nikmatnya sebagai perempuan. Karena perempuan itu nikmatnya adalah bagaimana pada saat dia melahirkan, rasa sakitnya, rasa terharunya, rasa sedihnya, rasa senangnya itu tidak akan dibayangkan oleh wanita-wanita yang melahirkan dari hubungan zina. Ya, itu tidak akan mereka rasakan semua itu. Makanya kenapa perlu sekali kalian belajar ini ya, karena untuk menjaga keturunan kita dengan nasab yang baik ya, karena anak kita tidak ada yang berdosa, yang berdosa itu adalah kita. Jangan sampai anak kita yang tidak berdosa tapi harus menanggung akibat dari keegoisan kita ya. Nah kemudian kalau misalnya ada beberapa kondisi di mana, kita lanjut ya, kondisi di mana ibu tidak bisa melahirkan secara normal, mau nggak mau harus sesar ya. Nah ini kalau sesar biasanya karena tekanan darahnya terlalu tinggi misalnya, atau dia punya penyakit lain misalnya kayak miom atau kista seperti itu. Nah ini juga ataupun ada sesuatu kondisi di mana kondisinya pada saat mau melahirkan atau melahirkan secara darurat. Nah, ini mengancam nyawa ibu dan bayinya, mau nggak mau harus disesar. Nah, itu seperti itu ya. Atau ibunya nggak kuat lagi untuk ngeden gitu kan, udah nggak punya kekuatan lagi, mau dibantu dengan vakum juga nggak bisa juga. Nah, ini mau nggak mau harus disesar seperti itu. Walaupun disesar bukan berarti lahirnya sesar enak gak ngerasain saat ngeden. Jangan salah, sesar itu perutnya harus dirobek ya, harus dibedah, kemudian setelah dikeluarkan bayinya memang nggak berasa ya pada saat operasi, kemudian dijahit lagi, tapi sakitnya itu sampai bertahun-tahun ya. Bayangkan dia harus menjaga kondisinya selama dia sambil membesarkan anaknya, tidak boleh angkat berat, nggak boleh diapa-apain, karena nanti lukanya kalau misalnya dia sembarangan misalnya angkat berat atau kerja capek, ini bisa aja jahitannya tuh robek lagi. Bayangkan ya. Jadi luar biasa pengorbanan ibu kalian, mulai secara normal ataupun sesar, semuanya sungguh luar biasa ya. Jadi tidak ada yang boleh menghujat satu sama lainnya. Oke? Baik. Nah, ini kamu bisa lihat betapa kecilnya vagina. Ya Allah, kecil sekali tuh.
Ini kecil sekali tuh vaginanya ya, ini kecil banget sampai bisa keluar kalian sebesar ini. Ya Allah. Dari semua rasa sakit, tidak ada rasa sakit yang melebihi dari proses melahirkan. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menahan rasa sakit melahirkan, ya, kecuali seorang ibu. Jadi pria pun sehebat-hebatnya pria, dia tidak akan bisa menanggung rasa dari hamil, rasa dari melahirkan, pasca melahirkan, itu dia tidak akan bisa menanggung rasa sakit itu. Dia tidak akan bisa mampu menanggung. Ya, ada orang yang bilang kalau misalnya tingkat kesakitannya bisa ditanggung sama manusia itu adalah tingkatan 47, tapi rasa sakit dari melahirkan itu adalah 56. Bayangkan. Ya. Nah, ini pos melahirkan secara normal. Nah, ini pos melahirkan secara sesar, ya Allah. Ini jadi perutnya harus dibedah, ya kan? Kemudian baru dikeluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita, khususnya ibu, ya. Jadi jangan pernah sakiti hati ibu kalian, karena nanti apalagi yang perempuan pasti akan merasakannya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan berikan komentar kamu di timeline ataupun di kolom YouTube ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Oke? Semoga menjadi manfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.